Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah mendapatkan pesan peringatan mengerikan dari Daishinkan, semua orang di seluruh semesta sudah mulai mempersiapkan diri mereka untuk 2 tahun ke depan. Si Bulma dan Pangeran Congak juga lagi membahas tentang hal itu. Tante Bulma sangat bingung karena dalam 2 tahun mereka harus terorganisir atau setiap orang harus menetapkan tujuan dan peran mereka. Lalu Pangeran Congak yang nampak masih santai meminta Bulma untuk mencari Broly dan kedua temannya. Setelah pertarungan mereka, dia yakin Broly yang memiliki kekuatan besar pasti akan berguna. Sedangkan Pangeran Congak akan mengirim Gohan, Goten dan Trunks untuk bertemu dan dilatih oleh Whis. Di sisi lain, Piccolo seperti biasa kini sedang bermeditasi di samping sebuah air terjun. Tiba-tiba ada orang yang datang yang sosoknya belum kita ketahui. Sedangkan Bulma sontak dibuat marah karena Jaco yang ingin diminta bantuan seperti biasa selalu punya 1000 alasan untuk menolak. Tapi setelah dipaksa sampai muka si Bulma keluar ini, si Jaco nggak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya setuju. Setelah telepon ditutup, Jaco malah melampiaskan kekesalannya ini pada temannya. Sampai temannya yang lagi diam aja seolah dianggap berbicara dengannya. Wah, udah stres nih si Jaco kalau lawannya Tante Bulma. Si Bulma sendiri juga melepaskan kekesalannya dan menganggap Jaco adalah si pemalas. Bahkan di saat perang besar hampir pecah, Jaco selalu punya alasan yang banyak banget. Nah, di saat itu Pangeran Congak kesayangan kita cuma bisa tersenyum sambil memandanginya. Setelah itu Vegeta keluar sambil menggendong Bula dan masih mendengar beberapa kata kekesalan Bulma pada Jaco. Di luar sendiri ada Gohan dan juga Videl yang kemudian Bula menangis tidak karuan. Ternyata si Bula ini lagi pup dalam celana cuy. Wah, Pangeran Congak sampai jijik liatnya. Untung aja Videl segera menggendong Bula untuk menanganinya. Setelah itu Vegeta bertanya pada Gohan apa yang akan dia lakukan selama 2 tahun ke depan. Kalau nggak ada, Vegeta punya suatu usulan, yaitu meminta Gohan, Goten dan Trunks untuk berlatih di bawah pengawasan Whis. Dia yakin Goku dan Whis pasti senang jika mereka ingin berlatih bersama selama 2 tahun ini. Gohan pun setuju, tapi untuk dirinya sendiri dia bilang kalau dia punya suatu latihan yang efektif. Selain itu, untuk Goten dan Trunks, ayahnya telah menemukan sebuah ruang waktu hiperbolik yang mungkin bisa untuk latihan mereka di sana. Mendengarnya, Pangeran Congak pun langsung setuju dan meminta Gohan untuk membawa Krillin, Yamcha dan juga Tenshinhan. Gak pakai nunggu-nunggu kayak menanti teman bayar hutang, Gohan langsung capcus pergi mencari mereka. Gak lama dia bertemu Krillin dan juga 18. Dia langsung mengajak mereka dan beruntungnya Yamcha dan juga Tenshinhan ternyata ada di tempat ini juga. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon yang ternyata dari Pangeran Congak. Vegeta bilang kalau dia mendapatkan info dari Whis kalau Goku saat ini sedang ada di alam semesta kosong dan lagi dikurung. Sontak aja Gohan dan yang lainnya merasa sangat terkejut. Mereka akhirnya tahu alasan Goku nggak pernah kembali ke bumi ternyata sedang dalam masalah. Kembali ke tempat Piccolo, sosok yang datang tadi rupanya adalah para Namekian dari semesta ke-6. Mereka meminta bantuan Piccolo untuk berlatih bersama selama 2 tahun. Mereka berpikir salah satu dari mereka pasti memiliki suatu manfaat yang bisa diberikan. Piccolo pun setuju, tapi dia bilang dia akan pergi dulu untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain, setelah mendapat info dari Jaco, si Tante Bulma akhirnya sampai di planet Pampa tempat Broly tinggal. Mereka langsung disambut dengan hangat karena sepertinya Broly udah tahu kedatangan Bulma. Si Bulma sangat terkejut karena ternyata Broly memiliki postur tubuh yang sangat tinggi. Melihat mereka saling bertatapan, Cilai tentunya sangat cemburu pada mereka. Setelah menjelaskan situasi yang akan datang, Whis menghubungi Bulma dan menceritakan kondisi Goku sekarang. Sama seperti yang lainnya, tentu aja Bulma langsung shock. Karena yang dia tahu Goku adalah ujung tombak dalam setiap kali mengalahkan musuh, bukan? Di sisi lain, Gohan mengajak semua G-Factor yang tersisa untuk berunding. Dia bilang meskipun ayahnya nggak ada, dia yakin mereka punya harapan untuk melakukan yang terbaik. Tapi Krillin berpikir selama turnamen dulu dia nggak bisa banyak melakukan apapun. Bahkan nggak bisa bertarung melawan musuh-musuh kuat seperti Jiren. Jadi bagaimana mungkin dia bisa bertarung melawan musuh-musuh yang bahkan kali ini semuanya adalah dewa. Master Roshi pun setuju dengan Krillin meskipun dia siap bertarung kapan saja, tapi selama latihannya 350 tahun dia tidak melihat perkembangan kekuatannya yang mendekati dewa. Nah, kelihatannya semua G-Factor sudah putus harapan karena melawan dewa bukanlah tandingan bagi mereka.
Namun, Gohan kembali memberi semangat pada mereka bahwa Goku ayahnya saja rela melindungi dan memberikan hidupnya untuk orang lain. Gohan menegaskan jika kalian ingin tetap bersama keluarga maka lakukanlah. Tapi, Goku dan miliaran juta orang pasti menunggu aksi mereka dan membutuhkan bantuan mereka. Lord Yamcha aja bilang karena saat ini dia belum punya keluarga maka dia akan ikut serta menjadi bagian dari perjuangan. Wah, Lord Yamcha emang nyalinya nggak kaleng-kaleng bukan? Dewa mah bukan apa-apa bagi Lord kita ini. Begitu juga dengan Tensian yang kemudian setuju. Lalu 18 mengajak Krillin untuk berbicara berdua saja. 18 bilang dia tahu Krillin sangat menyayangi dia dan anaknya. Tapi masalah ini bukan tentang hidup mereka saja, melainkan semua kehidupan di semesta juga. Dan apapun keputusan yang Krillin ambil, 18 akan ikut meskipun Krillin memilih untuk tetap tinggal dan gak ikut bertarung. Di sisi lain, Pangeran Chongak, Trunks, dan Goten telah dijemput oleh Whis. Tapi nampak Trunks dan Vegeta agak merasa kasihan karena mereka harus meninggalkan Bula selama 2 tahun. Sambil menggendong putrinya itu, Vegeta berjanji dia pasti akan segera kembali. Gak lama kemudian datang Mr. Brief, kakek Trunks untuk menjemput Bula. Di sisi lain, nampak Krillin sudah memutuskan niatnya yaitu bertarung bersama G-Factor untuk melindungi semesta. Mereka segera terbang ke tempat Whis berada karena mereka juga akan ikut berlatih di alam semesta lain. Whis bertanya apakah semuanya sudah siap. Ya, Gohan menjawab mereka akan mulai dengan alam semesta ke-9. Sontak aja Vegeta dan semua teman-teman terkejut apa yang akan dilakukan mereka di sana. Gohan bilang di sana ada trio The Danger yang memiliki kekuatan dan teknik yang cukup kuat. Di sini Lord Yamcha yang semangat bilang kalau trio The Danger itu bukanlah tandingan gue. Dia yang akan menghadapi mereka sendiri dan pasti mereka akan memohon ampun kepadanya. Sontak aja semua orang tertawa mendengar ucapan Lord kita ini. Setelah itu mereka pun berpamitan dengan Mr. Brief dan meluncur pergi menggunakan kubus ajaib. Di sisi lain, Bulma juga telah meninggalkan planet Pampa dengan mengajak Broly dan juga teman-temannya. Saat ini, mereka akan menuju alam semesta ke-6 di mana tempat tinggal Chaba, Caulifla, dan para Saiyan. Karena itu, Jaco menambah kecepatan pesawatnya hingga membuat Bulma dan yang lainnya panik. Sedangkan Gohan dan yang lain kini telah sampai di alam semesta ke-9 yaitu planet Kalamen. Gohan merasa aneh karena planet ini hampir semuanya terbuat dari kapas dan aliran sungai. Whis pun setuju karena katanya planet ini memiliki lapisan awan tebal yang mengelilinginya. Awan tersebut memiliki ketebalan sekitar 3000 km atau setengah dari radius planet di pusatnya. Wah, sontak aja Krillin menjadi panik karena mereka harus melewati awan-awan tebal ini untuk bisa sampai. Tapi tentunya bagi Whis ini bukanlah masalah. Hanya dengan mengetuk tongkatnya saja, semua awan itu langsung minggir dan menciptakan sebuah jalan untuk mereka masuk. Semua penduduk planet ini yang melihat awan berlubang tentu bertanya-tanya apa yang terjadi. Lalu, si Indul meminta yang lain untuk segera bersiap-siap. Tapi, Gohan bilang dia nggak bakal turun di sini karena dia akan pergi ke suatu tempat. Yang bakal turun di sini hanyalah Krillin, Lord Yamcha, dan Tenshinhan. Kemudian, tanpa ragu mereka segera turun ke planet itu. Lalu Pangeran Chongak turun di semesta ke-6 yaitu planet para Saiyan. Di saat ada Saiyan yang meremehkannya, Pangeran Chongak langsung menghajarnya dan menegaskan bahwa dia adalah Pangeran Saiyan. Hal itu tentunya membuat para Saiyan lain marah dan menantang Vegeta. Tapi Pangeran Chongak tetap santai karena dia tahu kekuatan para Saiyan di semesta ke-6 ini sangatlah lemah. Sementara Whis membawa Goten dan Trunks pergi ke planet Berus. Melihat planet yang kecil ini, Trunks berkata dia nggak menyangka Berus tinggal di planet seperti ini. Sedangkan Goten malah merasa senang karena baginya keren memiliki planet sendiri. Nampak Berus berdiri untuk menyambut kedatangan Whis. Namun setelah melihat ada Goten dan Trunks, dia meminta Whis untuk mengantarkannya lagi ke bumi. Berus nggak mau planetnya dijadikan tempat oleh para Saiyan. Mendengarnya tentu membuat Goten marah karena apa yang ingin dia lakukan adalah untuk menyelamatkan ayahnya. Meski begitu, Berus menegaskan keselamatan ayahnya adalah tidak terlalu penting di saat perang besar akan segera terjadi. Karena bagaimanapun dia yakin Goku akan mati suatu saat nanti. Sedangkan Dewa akan hidup kekal sampai jutaan atau miliaran tahun. Goten yang marah mendengar itu langsung berubah menjadi Super Saiyan dan ingin menyerang Berus. Trunks segera menghentikannya karena tindakan Goten dinilai terlalu bodoh. Meski begitu, Goten tetap memaksa untuk meminta Trunks menyingkir. Dia nggak ingin orang yang menghina ayahnya dibiarkan hidup bebas begitu saja. Tapi tiba-tiba Berus bergerak dengan super cepat lalu mencengkram wajahnya dan melempar Goten seperti bermain bowling. Goten langsung terlempar jauh menuju sebuah asteroid.
Di saat Goten masih keras kepala ingin menghajar Berus, tiba-tiba Berus sudah muncul dan kembali mencengkeram wajahnya. Kemudian dia hanya menyentil kepalanya, yang hal itu membuat Goten langsung pingsan. Berus minta Whis untuk berlatih di tempat lain karena dia nggak mau planetnya kedatangan tamu lagi. Dengan terpaksa, Whis pun langsung menyetujui perintah itu. Di semesta ke-9, Lord Yamcha dan yang lainnya bertanya pada penduduk tentang lokasi Bergamo, Lavender, dan juga Basil, yaitu trio The Danger yang mereka cari. Tapi mereka nggak mendapatkan respon karena para penduduk tidak mengerti bahasa mereka. Namun ternyata trio The Danger sedang menatapi mereka dan penasaran apakah mereka yang membuat lubang di langit tadi. Di sisi lain, Pangeran Congak telah berhasil mengalahkan semua orang Saiyan yang sepertinya cukup mudah baginya. Lalu Caulifla yang datang ingin melawan orang yang sudah mengalahkan teman-temannya sontak terkejut yang datang ternyata adalah Vegeta. Sementara itu, Bulma dan yang lainnya kini telah sampai di semesta ke-6. Dan sebentar lagi mereka akan mendarat di planet Sadal tempat Vegeta berada. Di alam semesta ke-11, Belmont, Jiren, dan yang lainnya nampak akan melakukan sebuah ritual untuk memindahkan kekuatan Dewa Kehancuran pada Toppo. Intinya, ritual ini ditunjukkan oleh Belmont untuk menyerahkan tahta Dewa Kehancurannya pada Toppo. Karena sekarang, Toppo akan menjadi Dewa Kehancuran semesta ke-11 yang baru. Marcarita bilang Belmont tidak akan kehilangan kekuatan Dewa Kehancurannya. Tapi dia telah menjadi Dewa Kehancuran selama 3.2185 tahun. Dan kekuatan keabadian yang melekat pada Dewa Penghancur hanya berlangsung selama masa pemerintahan mereka. Jadi Belmont pun bertanya apakah dia akan mati. Kalau itu siapapun nggak tahu. Kemudian mereka memulai ritual dengan dua patung raksasa besar di depan mereka. Belmont dan Toppo segera maju ke lingkaran dan nampak mereka sangat kesakitan menahan kekuatan yang begitu luar biasa. Tiba-tiba Jiren, Dispo, dan Marcarita melihat sesuatu yang aneh di samping mereka. Jadi Dispo langsung bergerak untuk segera mencari tahu. Di saat yang bersamaan, nampak Belmont mendapat luka bakar yang sangat hebat karena nggak bisa menahan kekuatan yang luar biasa. Sedangkan Toppo nampak masih baik-baik saja. Kemudian Belmont sampai berlutut tidak berdaya seolah nyawanya kini telah hilang. Dan tiba-tiba di saat Toppo merasa baik-baik saja, dia juga malah langsung terjatuh tidak berdaya. Rupanya reaksi itu baru terjadi pada Toppo hingga keduanya kini nampak pasrah tidak bisa bergerak lagi. Dan ternyata orang yang dicurigai oleh Dispo adalah Gohan yang datang ke semesta ke-11. Di sini Gohan gak mengerti apa yang sedang mereka lakukan, tapi alasannya kesini adalah untuk berlatih bersama. Gohan berpikir orang-orang yang ada di semesta ke-11 memiliki cara unik untuk meningkatkan suatu kekuatan. Jadi Gohan pun ingin mendapatkan suatu kekuatan yang seperti Jiren. Kemudian kita kembali ke planet Sadal, nampak Caulifla marah-marah sama Pangeran Congak dan nanya kenapa dia ada di sini. Cabba dan Kel yang penasaran pun segera pergi ke tempat Caulifla untuk melihat siapa yang datang. Caulifla minta Cabba untuk lihat orang yang dia kagumi kini sudah menghabisi suku Saiyan mereka. Pangeran Congak yang sudah habis kesabaran minta mereka untuk mengantarkannya pada Raja Saiyan. Karena tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Diperintah seperti itu tentu membuat Caulifla makin naik darah. Dia sangat tidak terima terlebih Vegeta sudah melukai teman-temannya. Sedangkan Cabba terus memegang erat Caulifla agar tidak bertindak ceroboh. Melihat itu, Vegeta merasa Caulifla masih seperti anak kecil dan kehilangan akalnya. Karena itu, Pangeran Congak mendekati Kel yang sepertinya memiliki sifat agak dewasa. Vegeta bilang agar Kel segera membawanya kepada raja mereka. Kemudian Caulifla menipu Cabba seolah-olah dia akan tenang setelah Cabba melepaskannya. Pangeran Congak yang tahu dia cuma berbohong minta Cabba untuk tetap memeganginya. Tapi Cabba yang polosnya ini seperti Goku malah melepaskan Caulifla. Dan benar aja Caulifla langsung bergerak cepat untuk memukul Vegeta. Vegeta yang udah nggak punya pilihan lain langsung berubah menjadi Super Saiyan dan mengarahkan tendangan Ronaldonya. Hanya dalam satu serangan, Caulifla langsung tepar tidak berdaya. Cabba dan Kel tentu sangat mengkhawatirkan sahabatnya itu. Lalu Cabba segera menggendong Caulifla dan Vegeta meminta mereka untuk cepat mengantarkannya. Di sisi lain, masih di semesta ke-6 tapi beda planet, Hit lagi melihat sebuah pohon. Ternyata Hit tahu kalau di belakang pohon itu ada Pros yang lagi bersembunyi. Setelah mengetahui letak Pros, Hit bersiap untuk menggunakan teknik andalannya. Sedangkan Pros yang masih sembunyi merasa planet ini seperti neraka karena dia nggak bisa bernapas.
Saat melihat Hit, Frost merasa Hit akan menggunakan teknik pembunuhnya. Tapi tiba-tiba Hit sudah muncul di hadapan Frost. Dia bertanya kenapa Frost selalu mengikuti kemana dia pergi. Dan penasaran siapa yang telah membayar Frost. Frost yang ketakutan minta Hit untuk tenang dan gak ada siapapun yang membayarnya. Karena selama ini Frost selalu bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi satu hal yang Frost inginkan sekarang adalah melakukan balas dendam. Kita tunda dulu sebentar si kadal itu untuk melihat Cabba telah mengantarkan Vegeta ke istana Raja Saiyan. Namun Pangeran Congak bilang dia nggak melihat apapun. Cabba lalu memintanya untuk melihat ke bawah. Kemudian nampaklah istana Raja Sadala dengan banyak pesawat terbang yang melintas. Untuk menuju ke sana, mereka juga harus menaiki pesawat dulu dan saat Caulifla terbangun, sontak dia kaget lihat Vegeta. Dia makin bersikap kesal karena merasa Vegeta sedang menculiknya. Kemudian mereka bertemu teman Cabba dan Cabba memintanya untuk mengantar mereka ke tempat raja. Si orang itu bertanya dari mana Vegeta berasal karena dia nggak pernah melihat sebelumnya. Tentunya dengan cuek Pangeran Congak bilang dia dari semesta lain. Si pria itu sontak nggak percaya. Tapi saat melihat muka Vegeta yang seperti ini, si pria tersebut akhirnya mengerti kalau Vegeta emang nggak berbohong. Di perjalanan, Caulifla masih ngamuk-ngamuk pengen menghajar Vegeta. Dan keributan itu membuat para penjaga kesal dan ingin menghajar mereka. Namun mereka nggak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu di luar tugas mereka. Menyadari kedatangan Vegeta, pengawal segera ngasih tahu Raja Sadala untuk menyambutnya. Dan ternyata seperti inilah sosok Raja Sadala yang merupakan Raja Saiyan di semesta ke-6. Tapi karena ini merupakan non-canon, jadi Raja Sadala di cerita ini mungkin akan berbeda dengan DBS ya. Nah, di sini nampaklah Raja Sadala dan Pangeran Saiyan saling bertatapan dengan wajah yang serius. Lalu mereka pun bersalaman dan saling memperkenalkan diri masing-masing. Raja Sadala udah tahu asal tempat Vegeta dari Cabba, tapi dia bertanya apa tujuan Vegeta ke sini dan memintanya menjelaskan tentang Saiyan di semesta ke-7. Tapi dengan congak Vegeta bilang dia nggak mau bercerita dan ingin segera menyampaikan tujuannya. Sambil duduk, Raja Sadala bilang bercerita tidak akan membuang waktu kita karena dia ingin dengar cerita Vegeta. Mendengar itu, Vegeta malah balik bertanya kenapa istana ini dibangun secara ketat dengan penuh penjagaan. Raja Sadala bilang ada sebab soal itu karena Saiyan di sini tidak tahu arti keamanan. Di sini Raja Sadala mulai bercerita tentang masa lalu bangsa Saiyan bahwa di sini mereka selalu haus akan pertempuran dan keganasan. Bahkan sebelum menjadi raja, dia pernah menjadi pahlawan karena kehausannya dalam peperangan. Ekor mereka menjadi bukti keganasan mereka karena tanpa itu mereka sudah kalah sejak lama. Lalu bangsa mereka juga pernah terpisah menjadi dua kelompok dan saling berperang. Sampai akhirnya mereka membutuhkan satu orang yang kuat untuk memimpin kelompok Saiyan. Dan yang terkuat itulah yang kemudian menjadi Raja Sadala pertama dan menyatukan bangsa Saiyan. Pada awalnya sebelum dia menjadi raja, kita sebut saja raja sekarang adalah Raja Sadala II. Dia menjadi pelindung bagi Raja Sadala pertama dan akhirnya naik pangkat menjadi tangan kanan raja. Suatu ketika, bangsa Saiyan mendapat serangan dari makhluk lain. Banyak Saiyan yang terbunuh, tapi kesetiaan Raja Sadala II pada Raja Sadala pertama ini malah makin kuat. Dia sudah biasa melihat darah berceceran, bahkan luka codet di mukanya ini menjadi saksi sejarah Saiyan. Kemudian ada makhluk bernama Girken yang sangat membenci Raja pertama. Raja pertama berhasil mengalahkannya berkali-kali, tapi dalam pertempuran sekali lagi, Raja pertama yang kalah dan akhirnya mati. Hal itu membuat Raja Sadala II marah dan memburu Girken dengan rasa kebencian. Dan pada akhirnya Raja Sadala II berhasil membunuh Girken dengan tangannya sendiri. Tapi kelegaan hati yang dia dambakan ternyata cuma ilusi. Bahkan melubangi tubuh Girken tidak membuatnya senang karena nggak bisa mengisi kekosongan di hatinya. Sepertinya Raja Sadala II ini emang benar-benar setia banget ya sama Raja Sadala pertama. Dan karena posisi raja saat itu kosong, para Saiyan kembali bertarung untuk menentukan siapa yang paling kuat. Dan terpilihlah Raja Sadala II untuk menduduki tahta raja karena Raja Sadala pertama tidak memiliki anak. Setelah itu Raja Sadala II mencari tempat untuk membangun kerajaan Saiyan yang baru dan bercita-cita untuk mengakhiri perang serta menyatukan ras mereka. Dia juga memiliki prinsip bahwa raja yang tidak menepati janjinya adalah perampas kekuasaan. Setelah mendengar cerita itu, Pangeran Congak menyimpulkan kalau Raja Sadala II sebenarnya adalah orang yang takut mati. Sontak aja, Cabba dan para pengawal kaget mendengar kata-kata Vegeta. Begitu juga dengan Raja Sadala II yang gak mengerti apa yang Vegeta katakan.
Vegeta pun teringat kembali dengan masa lalunya yang menyedihkan dan semua kesombongannya itu. Namun sekarang Vegeta mengerti dan dia membungkukkan badannya pada Raja Sadala II. Tentunya hal itu membuat semua orang kaget melihatnya, termasuk Caulifla yang kini mulutnya lagi dibungkus. Karena sekarang waktu mereka cuma 2 tahun, jadi Vegeta memohon pada Raja Sadala II untuk melakukan sesuatu. Karena ribuan bahkan miliaran orang di seluruh semesta akan mati dengan perang besar dewa yang akan terjadi. Vegeta tahu Raja Sadala pasti setuju karena seperti prinsipnya, seorang raja yang tidak menepati janjinya adalah perampas kekuasaan. Lalu, apakah sang raja akan membantu Vegeta untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.